memberkati kami yang ada di rumah, Tuhan yang menjagai kami ketika kami saat ini Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu ini tinggal di rumah. Tuhan yang tetap jagai kesehatan kami, keluarga kami. Sebentar kami mau Tuhan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, masih semangat? Masih. Nah saat ini kita masih bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin kalau burung pipit tidak menabur tapi Tuhan pelihara. Nah sama, Tuhan Yesus juga memelihara kalian yang ada di rumah. Saat ini kita yang terlahir sudah jadi anak Tuhan yang sangat istimewa. Kita masih bangkit berdiri adik-adik, tidak boleh ada yang duduk. Ayo kakak lagi, kita istimewa. Hati kita mau dibentuk dengan oleh setiap anugerahnya. Kita mau disentuh hati kita
kita belajar lagu baru ya. Sentuh hatiku. Adik-adik kita masih balik berdiri. pujian penyembahan kami Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami Tuhan yang mau ditaburi oleh firman-Mu Tuhan. Tuhan yang akan menutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Tadi udah memuji Tuhan kan? Semua pasti sudah bersuka cita. Nah, hari ini sekarang tiba saatnya kita mau sama-sama belajar firman Tuhan ya. Ya, adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan memelihara hidup kita. Nah, sekali lagi, Tuhan memelihara hidup kita. Nah, sebelum Cici lanjutin ceritanya, Cici mau tanya dulu nih, siapa di antara adik-adik yang punya peliharaan di rumah? Ayo, siapa? Ada? Ada yang, Cici aku punya anjing. Oh,
Ada yang misalnya, Cici aku punya kucing, aku punya kelinci, apalagi ya, ada yang punya ayam, ada yang punya ular. Wah, ular. Wah, enggak ya, takut sama ular. Nah, adik-adik, terus misalnya adik-adik punya tanaman di rumah, ada yang punya bunga, ada tanaman yang bisa berbuah. Nah, Cici mau tanya dulu nih, kalau adik-adik punya peliharaan di rumah, adik-adik sayang nggak sama peliharaannya? Sama anjingnya, sama kucingnya sayang nggak? Sayang ya, pasti sayang dong. Nah, kalau adik-adik sayang, bagaimana cara adik-adik biar peliharaan adik-adik, anjing, kucing, atau apapun itu bisa sehat, bisa tumbuh gede, bisa lebih lucu lagi, bisa gemuk? Gimana caranya? Oh, pasti dikasih makan, tiap hari dikasih makan. Terus biar sehat juga, hewannya, anjingnya, kucingnya, atau apapun itu dimandiin. Nah, karena apa? Karena adik-adik sayang. Nah, sekarang Cici mau tanya, gimana? Tuhan Yesus sayang nggak ya sama adik-adik, sama Cici, sama semuanya? Sayang nggak? Pasti sayang dong ya. Semua pasti tahu Tuhan Yesus sayang. Nah, adik-adik, Cici mau tanya lagi, bagaimana caranya Tuhan memelihara hidup kita? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, tulis di komentar ya. Ya, nanti Cici baca komentarnya. Nah, sebelum dijawab nih adik-adik, Cici mau cerita dulu satu kisah dalam Alkitab. Semua sudah bisa membaca kan? Kalau yang belum, minta tolong sama papanya ya, sama kakaknya, sama cicinya, sama kokonya, minta tolong. Kita mau buka Alkitab dulu ya, sama-sama. Kita mau lihat satu kisah di 2 Raja-Raja 4. Diulang lagi ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Cici ulangi, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Yuk, Cici tunggu. Kita buka sama-sama ya. Udah dapat? Ya, coba lihat di atasnya perikopnya, judulnya apa ya? Nah, judulnya minyak seorang janda. Cerita tentang apa ini? Nah, ceritanya gini adik-adik. Dulu ini kisah di Alkitab, berarti ini kisah nyata ya, bukan dongeng adik-adik. Nah, ada seorang bapak, ibu, dan 2 orang anak. Bapaknya ini adalah seorang nabi adik-adik. Nah, tapi adik-adik, suatu kali bapaknya ini, sang ayah ini meninggal. Nah, ketika meninggal, tinggallah cuman ibunya dan 2 orang anaknya. Nah, lama-kelamaan karena ibu ini tidak bekerja, dia jadi tidak punya apa-apa. Dia tidak punya sesuatu pun untuk ngasih makan ke kedua orang anaknya. Sampai-sampai adik-adik, nah ibu ini sampai berhutang. Tahu berhutang kan? Jadi misalnya beli tepung nih buat bikin roti, tapi belum bayar karena nggak ada uang gitu. Nah, lama-lama adik-adik, karena ibu ini tidak bekerja, dia tidak punya uang, akhirnya hutangnya ini makin banyak. Lama-lama hutangnya makin banyak. Dan suatu hari adik-adik, ada yang mengetuk pintu rumahnya ibu ini. Tok 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 tok. Dengan kerasnya tok 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 tok. Ibu buka pintunya, ibu buka pintunya. Siapa ya? Ibu ini sudah mengira, ibu ini sangat takut sekali karena dia tahu siapa yang datang? Yang datang itu adalah yang menagih hutang. Wah, ada seorang bapak-bapak masuk ke dalam rumah dan dia bilang dengan marahnya, dengan kerasnya dia bilang, "Ibu, hari ini sekarang ibu harus cepat-cepat bayar hutang ibu. Hutang ibu udah gede banget. Ibu harus bayar." Tapi kata ibu ini, "Bapak, Tuhan tolong, aku minta waktu lagi, aku tidak punya apa-apa." Nah, tapi kata si bapak ini, ibu punya 2 orang anak nih. Kalau ibu tidak bayar, anakmu 2 orang ini aku akan ambil, aku akan jual, aku akan jadikan budak, katanya gitu. Wah, si ibu ini sedih sekali ya, karena dia nggak bisa bayar hutang. Terus kalau dia nggak bisa bayar juga nanti yang celaka anaknya dibawa sama bapak itu. Nah, oleh sebab itu
pada saat itu setelah bapak itu pulang, ibu ini dia pergi mengadukan, meminta pertolongan kepada seseorang. Kepada siapa? Nah, di situ ada seorang nabi, adik-adik, namanya Nabi Elisa. Nabi siapa? Nabi Elisa. Elisa cewek atau cowok? Laki atau perempuan ya? Ini Nabi Elisa ini adalah seorang laki-laki. Dia adalah seorang nabi Allah. Nabi Elisa. Nah, ibu ini datang sama Nabi Elisa. Dia bilang, dia sambil nangis, dia bilang sama Nabi Elisa, "Tuan, tolonglah saya. Saya dikejar oleh orang yang menagih hutang. Saya tidak punya apa-apa untuk membayar hutang." Tapi kata Nabi Elisa, "Ibu, bagaimana saya membantu ibu? Soalnya saya sendiri adalah seorang pengembara. Saya tidak punya apa-apa untuk membantu ibu." Tapi kata ibu ini, "Tuan, kalau misalnya saya tidak dibantu, nanti anak saya diambil, dijadikan budak," katanya gitu. Wah, kata Nabi Elisa ini, "Baiklah, sekarang saya tanya, apa yang ada padamu di rumah?" Wah, ibu ini berpikir, apa ya? Ibu ini pikir dia tidak punya apa-apa. Tapi Tuan, di rumah saya hanya ada sebotol kecil minyak, katanya gitu. Wah, cuman ada sebotol kecil minyak. Kata Nabi Elisa begini, "Baiklah ibu, sekarang ibu pulang ke rumah, ibu pinjam bejana." Tahu bejana nggak ya? Bejana itu kayak tong buat naruh air gitu dari tanah liat kalau dulu ya. Nah, ibu kumpulkan ke tetangga-tetangga bejana-bejana, jangan sedikit, yang banyak. Bawa bejana-bejana kosong itu ke rumah. Ibu tutup pintunya, kunci pintunya sama anak-anak. Minyak yang ada dalam botol itu ibu tuangkan ke setiap bejana. Kalau udah penuh ibu angkat, katanya gitu. Ibu ini bingung juga ya, ngapain disuruh begitu. Tapi dia taat. Dia percaya saja, dia pasti tahu Nabi Elisa pasti tolong dia. Dia pulang sama anaknya, dia kumpulkan bejana-bejana kosong itu sampai banyak adik-adik. Dan kunci pintunya, dan dia dibantu oleh anaknya. Minyak itu yang ada dalam botol kecil itu dia tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam satu bejana penuh. Udah diangkat lagi, 2 bejana penuh, 3 bejana penuh, sampai banyak. Dan ketika terakhir ibu ini bilang, "Mana bejananya?" Wah, kata anaknya, "Udah habis ibu, bejananya udah penuh semua." Dan pada saat itu minyak itu berhenti mengalir. Nah, adik-adik bisa pikir nggak, satu minyak dalam botol kecil ketika dituangkan dia bisa mengisi banyak bejana-bejana kosong. Itu adalah mukjizat yang Tuhan lakukan buat ibu ini. Nah, ibu ini senang sekali. Wah, ternyata kita punya banyak minyak. Akhirnya dia lapor sama Nabi Elisa. "Nabi Elisa, ternyata minyaknya banyak sekali." Kata Nabi Elisa, "Jualah minyak itu. Nah, sisanya uangnya ibu bayarin hutang, sisanya ibu buat kebutuhan ibu sama anak-anak sehari-hari." Wah, dia sangat senang sekali adik-adik. Akhirnya ibu ini bisa bayar hutang, anaknya juga tidak diambil jadi budak, dan dia bisa hidup dengan uang dari hasil minyak tadi. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa lihat bahwa Tuhan memelihara ibu ini lewat Nabi Elisa. Tuhan berikan mukjizat buat ibu ini karena dia percaya, karena dia taat. Nah, adik-adik, itulah salah satu contoh kalau Tuhan juga memelihara ibu ini, adik-adik. Nah, sekarang Cici tanya lagi yang tadi, bagaimana caranya Tuhan memelihara hidup kita? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga sayang sama kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Nah, adik-adik, yuk kita mau buka satu ayat ya. Di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26. Ya, Matius 6 ayat 25 sampai 26. Cici bacain ya. "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, adik-adik ingat lagu ya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Nah, adik-adik, kalau burung pipit aja yang enggak bekerja, tapi Tuhan tolong setiap hari dia dapat makanan, setiap hari dia bisa hidup, apalagi kita. Nah, saat ini adik-adik, ketika banyak orang susah di luar sana karena COVID ini, karena virus ini adik-adik, tapi adik-adik bisa lihat Tuhan memelihara hidup kita, hidup adik-adik melalui siapa? Melalui orang tua kita. Papa masih bisa kerja, adik-adik masih bisa makan setiap hari, masih dikasih uang jajan. Nah, adik-adik, itu salah satu cara bahwa Tuhan, bukti bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Nah, adik-adik, kalau kita tahu bahwa Tuhan sayang sama kita, Tuhan pelihara hidup kita, maka kita harus apa? Kita harus belajar mengucap syukur. Mengucap syukur. Maaf adik-adik. Nah, mengucap syukur dengan cara apa? Ketika kita berdoa, tentu saja kita bilang terima kasih sama Tuhan, karena Tuhan setiap hari memelihara hidup kita sehingga kita bisa sehat, semua kebutuhan adik-adik bisa tercukupkan, ya. Nah, tapi bukan cuma bilang terima kasih, sikap adik-adik juga harus dengan sikap bersyukur. Gimana caranya? Misalnya satu hal nih, misalnya kalau mama masak nih, ada masak daging, kadang-kadang ada masak sayur aja karena nggak ada daging. Ada anak yang bilang gini, mama saya nggak mau makan sayuran, saya maunya daging atau yang mahal, yang enak, sayuran mah nggak enak. Begitu mengucap syukur enggak? Aduh, sayang sekali ya adik-adik. Di luar sana banyak orang yang lebih susah dari adik-adik. Bahkan mereka nggak bisa makan sayuran aja mereka nggak bisa. Mungkin cuman makan nasi sedikit juga. Nah, kalau adik-adik udah dikasih berkat sama Tuhan, walaupun itu makan sama sayuran, sama tahu, sama tempe, atau sama telur, kita harus tetap mengucap syukur. Iya, Cici percaya adik-adik sekolah minggu semuanya ini baik semuanya. Semuanya adalah anak-anak yang suka mengucap syukur. Ya adik-adik, firman Tuhan sampai di situ, kita mau tutup dengan doa ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa memelihara hidup kami, hidup keluarga kami. Engkau telah memberkati papa, mama, Engkau memberkati kakak dan juga kami ya Tuhan. Engkau memberkati kami sekeluarga, Engkau memberkati juga teman-teman kami, Engkau memberkati juga bangsa negara kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.